yang hebat dan pintar. Gimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu berharap semoga anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani. Oke. Nah, untuk apa sih sehat itu? Supaya anak-anak bisa belajar dengan semangat dan konsentrasi. Karena ketika kita tidak semangat dalam belajar, tidak konsentrasi, maka ilmu yang kita pelajari pada saat itu akan lewat begitu saja, tidak nyantol di otak ya. Jadi harus selalu semangat, selalu konsentrasi. Oke? Nah, baik, sebelumnya Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak sekarang kita akan belajar tentang apa? Ya, jadi sekarang kita akan belajar materi tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, dan pembelajaran kedua, yaitu pertumbuhan kucing. Nah, baik, untuk pelajaran hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu Syarifah atau Mbak Syarifah juga boleh ya. Nah, baik, sebelumnya sebelum masuk pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini, materi yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun lingkungan kita. Oke? Dan semoga juga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala yang bisa menggugurkan kesempatan kita untuk belajar pada hari ini. Misalnya sakit, kemudian sinyalnya rusak, itu supaya hal-hal semacam itu bisa terhindar. Jadi kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk materi selanjutnya, anak-anak jangan lupa untuk menyimak video selanjutnya. Oke? Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, ini adalah kucing yang dimiliki Siti. Jadi kucing ini memiliki anak ya, anaknya ada 5 yang warnanya berbeda-beda. Nah, Siti memelihara kucing ini dengan baik. Dia juga menyiapkan kandang atau tempat tinggal yang bersih juga untuk kucing-kucingnya. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing itu bernafas dengan paru-paru adik-adik. Amati di sekitar sekolahmu atau di sekitarmu. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Ayo coba kalian bisa lihat di sekitar kalian. Adakah hewan yang ciri-cirinya sama dengan kucing? Mungkin ciri-ciri di sini sama, berkembang biaknya dengan cara melahirkan boleh.
Kalau ditumbuhi rambut juga boleh. Hewan apa saja yang seperti kucing. Nah, di sini Kak Citra punya nih contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti kucing tadi. Nah, ini sebagian kecil saja ya. Berkembang biak dengan cara melahirkan itu bisa disebut dengan perkembangbiakan vivipar. Nah, ada sapi, ada ikan paus, ada macan, ada kelinci, ada lumba-lumba, kambing, anjing. Itu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Nah, kuda ini juga ciri-cirinya sama dengan kucing tadi, adik-adik. Di sini kuda memiliki badan dan tenaga yang kuat. Kuda ini suka berlari kan adik-adik ya. Dia harus kuat. Nah, ketika melihat papan rintangan, dia akan melompat adik-adik. Nah, adik-adik bisa nggak melompat? Wah ya, seperti kuda ini melompati suatu papan rintangan. Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Wah, saya bisa Kak, saya bisa. Saya bisa berlari dan melompat seperti kuda. Wah, bagus adik-adik. Nah, sekarang kita mau belajar melompat seperti kuda tadi. Lah, caranya bagaimana Kak? Ini gambarnya. Jadi siapkan karet yang disusun adik-adik. Jadi karet disusun sebagai pengganti papan lompatan. Beri tanda permulaan berlari dan melompat. Pilihlah 2 orang yang bertugas memegang karet. Nah, dari garis tadi cobalah berlari lalu sampai di teman yang memegang karet itu, kalian harus melompat melewati karetnya. Nah, tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Jadi mungkin awalnya rendah dulu nih, temanmu merentangkan karetnya. Nah, kalau rendah kamu bisa melewati, dinaikkan ketinggian rentangan karetnya. Oh, kamu bisa melewati lagi, dinaikkan lagi. Nah, sampai batas kamu bisa melompati. Begitu adik-adik, ini cara bermain dengan karet yang disusun sebagai pengganti papan lompatan. Kalian bisa praktekkan ya di rumah kalian masing-masing ya. Sampai batas manakah kamu dapat melompat? Nah, apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda? Nah, adik-adik, saat kamu melompat tadi, kalau dengan temanmu, coba kamu lihat, oh temanku mencapai ketinggian sekian. Aku ternyata bisa lebih tinggi. Temanku lebih rendah ternyata nggak bisa melompat setinggi aku. Nah, itu berarti kemampuan setiap orang itu berbeda. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, juga kepala. Ada juga yang belum bisa melompat adik-adik. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal yang baik yang dapat kamu lakukan. Jadi misalnya teman kalian nggak bisa melompat nih adik-adik, jangan mengejeknya, tapi ajaklah berlatih bersama. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik.
Jadi kalau adik-adik mengejek malah nanti jadinya bertengkar. Tapi kalau adik-adik mengajaknya berlatih bersama, itu malah terjalin pertemanan yang baik adik-adik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan ya. Jadi perintah Tuhan kita itu harus menyayangi dan menghargai teman kita, bukan malah mengejeknya atau membencinya. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, ketika kita menghargai teman, menyayangi teman, itu termasuk dalam pengamalan sila. Sila keberapa? Iya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk melakukan perintah Tuhan itu berarti sesuai dengan sila ke-1, tapi untuk menyayangi dan menghargai teman itu sesuai dengan sila ke-2. Nah, tentunya kalian masih ingat ya sila-sila dalam Pancasila. Jadi ada 5 sila, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, sikap kamu akan seperti apa adik-adik? Apakah mengejeknya? Jangan ya adik-adik, mari kita menolong atau membantunya supaya bisa mengikuti permainan lompat tali dengan baik dan benar. Jangan kita malah mengejeknya adik-adik. Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Nah, ada temanmu yang mengejek nih. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, apakah kamu akan ikut-ikutan mengejek? Oh, jangan ya adik-adik ya. Kita harus apa? Menegur, menasihati teman yang mengejek tadi. Karena mengejek itu perbuatan yang tidak baik. Dan meminta teman yang mengejek tadi untuk meminta maaf dan mengajak bermain bersama. Ya, jangan langsung ikut-ikutan mengejek, tapi tegurlah adik-adik. Adik-adik harus berani menegur orang yang berbuat salah. Misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Nah, temanmu ada yang belum bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Lalu bagaimana kamu menyampaikan saran kepada temanmu itu? Nah, kita harus menyampaikan sarannya dengan berbicara dengan baik dalam menyampaikan saran. Tidak marah-marah, kamu nggak bisa, gini-gini, nggak. Kamu bisa berkata dengan baik-baik, teman, kamu memang belum bisa. Yuk kita berlatih bersama. Dan kamu harus banyak berlatih. Itu memberikan saran yang baik kepada temanmu dengan berbicara yang baik dan sopan adik-adik. Jadi jangan marah-marah ya adik-adik ya ketika memberikan saran kepada orang lain. Oke anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat, demikian untuk materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Mari kita cukupkan dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, supaya ilmu-ilmu yang ada juga semangat masuk ke dalam otak kita. Oke? Nah, jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu bagikan. Oke? Ya. Nah, demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sayonara.